Jadi wat tahdhiru minal jaza. Ada ibu-ibu di zaman Nabi itu anaknya meninggal. Lalu disabari oleh orang-orang. Sabarlah Bu, sabarlah Bu. Ternyata ditolak oleh perempuan itu. Sana. Dan dia tidak tahu siapa yang memberikan kata-kata sabar-sabar tadi. Ternyata yang dari tadi itu membisikkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tegur sama para sahabat, Bu, pian tahulah. Yang pian tadi itu siapa? Rasulullah. Habis tahu bahwa itu Nabi Muhammad SAW, langsung beliau minta maaf kepada Nabi. Hingga kemudian kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar kena musibah itu bukan 2-3 hari, tapi di detik kejadian yang pertama. Baik, yang keempat, takziah itu adalah doa buat mayat yang ditinggalkan, doa buat mayat dengan ampunan. Makanya isi orang takziah itu apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu isi doanya. Nah, kalau dilihat ini Pak, acara takziah kita itu sebenarnya bukan cuma baca Yasin aja, tapi juga dengan yang tadi disebutkan, termasuk menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Almarhum ini adalah orang yang istiqomah memberikan beras kepada miskin si fulan itu. Jadi selama ini yang membiayai itu beliau, itu disebutkan Pak. Sebaliknya yang buruk-buruk dari si mayat jangan pernah diceritakan. Jadi kalau ada cerita orang sudah meninggal tentang keburukannya, tutup sudah. Tutup. Kayak nabian ada film Pak, judulnya Pemandi Jenazah. Jadi memang orang memandikan jenazah itu yang paling tampak, yang baik lengan, yang buruk itu. Jar guru ulun lah, Ustaz Lutfi Jasilin. Ada orang tangannya dilipat. Begitu dilipat, balik lagi. Pian kalau ketemu mayat begitu, kayak apa kira-kira? Lipat, balik lagi. Apa bacaannya Pak? Ini bacaannya malah sadang-sadangnya kelakuan. Itu bisa bertambah lagi tuh. Ulun singkat ulun pernah memberikan amalan di sini lah. Apa yang dibaca? Kalau matanya terbuka. Ini jawab dengan jujur malah. Pian kalau melihat mayat matanya terbuka, yang langsung tampak itu husnudzon kah, suudzon? Matanya terbuka. Habis itu melihat kita lagi Pak. Kita pindah kemana, lihat juga nya pindah kemana Pak. Berarti masih hidup orangnya itu. Tapi kalau misalnya terbuka, itu mati suul khotimah Pak, begitu Pak? Enggak. Karena ada sahabat yang meninggal matanya terbuka padahal orang soleh. Maka ditaklil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu meninggal pada saat ruhnya itu dicabut, matanya itu akan mengikut pada arah. Jadi kalau melihat begitu tutup aja Pak. Tutup aja. Apa bacaannya Pak? Sudah kita bahas di pertemuan yang dulu lah tentang menutup mata itu. Baik, jadi yang keempat adalah mendoakan buat yang sudah meninggal. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, apa keutamaan menghadiri orang takziah dan kapan takziah itu? Takziah itu dilaksanakan adalah setelah dikuburkan. Jadi kalau sebelum dikuburkan itu lain lagi pahalanya. Paman syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri jenazah hatta tusalla, sampai disolatkan, falahu qirat, maka mendapatkan pahala 1 gunung qirat. Barang siapa yang mengikutinya sampai kemudian dikuburkan, maka mendapatkan 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Seperti 2 gunung yang agung adalah gunung Uhud. Nah ini para jamaah, itu cerita sebelum. Setelah sesudah itu ada lagi, apa itu? Takziah setelah 3 hari. Ini ceritanya yang dimulai kata-kata 3 hari tadi. Nah 3 hari itu siapa? Bagi yang hadir. Kecuali kalau pian melihat orang yang kena musibah ini kayaknya sedihnya luar biasa, itu sebelum 3 hari silahkan. Sebelum 3 hari. Apa ucapannya? Nah ini mudah-mudahan bisa dihafalkan. A'dhamakallahu ajrak,
atau 'azzamakallahu ajrak, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang besar buat dia. Wa ahsana 'azaak, dan Allah memperbagus kemuliaan. Wa ghafara limayyitik, dan mengampuni yang meninggal sambil jadi baca doanya ini bukan begini Pak, tapi sambil bersalaman. Adzamakumullahu ujurakum. Baik. Selanjutnya tentang 3 hari. Yang benar itu Pak 20 hari kah, 25 hari kah pada jam? Berapa hari aja Pak? 3. Habis 3, habis 7, 2, 25. Nanti kalau pian buka di sebagian kitab bukan segitu Pak, tapi 20. Ada yang 20, ada yang 25. Lalu ada yang bilang begini Pak, itu merupakan adat istiadat agama lain yang diasimilasi dalam tradisi kebudayaan untuk dilakukan di Islam. Pernah dengar itu Pak? Yalah. Jadi 725 itu adalah kegiatan di agama lain, agama tertentu yang diasimilasi, yang kemudian dicampurkan dalam tradisi Islam. Itu pernah dengar begitu kalau Pak? Nah, ditanyakanlah kepada beliau-beliau di agama itu, adakah Pak yang begitu? Kebetulan mu'alaf ditanyakan, adakah yang begitu Pak? Dah ada kata beliau. Itu satu, gugurnya Pak, bahwa itu bukan tradisi agama orang lain. Yang kedua, bahwa kalau dikatakan seperti itu berarti cuma terjadinya di tempat kita aja. Coba, itu tradisi orang-orang Bahari di tempat kita aja waktu sebelum datangnya Islam. Berarti cuma ada di mana Pak? Cuma ada di tempat kita. Kalau cuma tradisi kita, masalahnya tahlilan itu Pak bukan cuma ada di kita, tapi juga ada di tempat lain yang dulu belum ada. Sebelum Islam bukan agama yang lain. Bahkan Bian kalau ke tempat yang lain Pak, kalau kita ini tahlilan yang dibaca itu apa aja Pak? 1 surah Yasin. Yang kedua baca apa Pak? Baca sholawat. Yang ketiga baca la ilaha illallah. Yang keempat baca doa. Itu kalau isi tahlilan. Ulun pernah hadir Pak tahlilan Pak di Yaman, tahlilan. Ternyata memang tahlilan di Yaman itu beda dengan kita Pak. Beda. Satu, bedanya tuh apa Pak? Makanannya para jemaah. Kalau kita ini tahlilan makanannya apa Pak? Tergantung tuan rumah ya Pak. Biasanya apa Pak? Nasi sop yang 3 hari biasa Pak. Yang 7 hari itu sudah mulai berwarna, ada masak abang. Kalau di Yaman itu Pak, yang ulun hadirin, Allah alam, di yang lain tahlilan itu caranya aja beda. Kalau kita baca Yasin, baca sholawat, baca la ilallah, kirim doa, itu kalau di sana itu ya mirip juga seperti itu, cuma diulangnya 3 kali Pak. Yasin itu 3 kali diulang. Kita sekali aja sudah mulai goyang-goyang sudah Pak. Kira-kira kalau dilakukan 3 kali tahlilan itu ustadz baru kayaknya tuh, siapa itu tuh? 3 kali tuh tahlilan diulang. Wah ini disebut Sya'ban ini aja sampai 3 kali diulang. Itulah habis berbagi makanan jarulun. Ini orang di Indonesia sekali aja nasi keluarnya. Ini kira-kira kalau 3 kali ini kayaknya bisa 3 bungkus keluarnya nih. Itu waktu belum tahu Pak. Begitu sudah dibagi, tahu apa Pak yang dibagi Pak? Yang dibagi itu adalah tahu pian biskuit macan Pak? Yang kecil sini tuh. Yang isinya tuh 5 kah, 6 kah itu. Biskuit macan. Itu dibagi Pak satu-satu. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalau bukan orang-orang yang minal mukhlisin kada bertahan kayaknya para jemaah. Coba. Nah ini bisa dicoba nanti Pak Haji. Tahlilan ulang 3 kali. Makanannya apa Pak? Makanannya pakai biskuit macan aja 3. Siapa yang bertahan itu?
Nah, karena sebenarnya dalam acara tahlilan itu, Pak, kalau melihat dengan hadis Ja'far bahwa yang menyediakan makanan itu bukan tuan rumah, tapi siapa, Pak? Tapi orang sekelilingnya. Isna'u di ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Untuk keluarga Ja'far. Jadi yang membuatkan makanan di acara tahlilan itu sebenarnya bukan keluarga yang meninggal, tapi orang sekitar yang membantunya. Dari mana ternyata yang menyediakan makanan itu adalah si keluarga? Di antaranya bacakan kitabnya lah, Pak. Jadi salahkah kalau yang menyediakan makanan itu adalah keluarga si mayat ini? Nggak salah juga, Pak. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Fawaidus Syahir li Abi Bakar Asy-Syafi'i juz 1 halaman 288. Falamma ihtadara Umar, manakala sahabat Sayyidina Umar, ini dalilnya. Yang melakukan siapa, Pak? Sahabat. Jadi manakala sahabat Umar, beliau terluka hampir meninggal, maka beliau memerintahkan Suhaib. Apa kata beliau? Wahai Suhaib, nanti kalau Sidin meninggal tolong sholatkan, jadi imam. Berapa hari, Pak, disuruh sholatkan itu? 3 hari. Berapa hari? 3. Nah, karena yakin yang datang ini jauh-jauh dari 3 hari itu, maka disediakan makanan. Sediakan makanan. Itu ceritanya, Pak. Karena yang datang ini banyak dan jauh, maka disediakan makanan. Ketika sudah disediakan makanan, silahkan makan. Itu ceritanya. Dari mana keluar duitnya itu? Dari sahabat Umar sendiri. Disediakan makanan. Jadi salahkah? Enggak juga, Pak. Karena yang datang ini banyak. Nah, begitu makanan itu disediakan, yang lain enggak mau makan, Pak, makanan itu. Termasuk Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di sini disebutkan Al-Abbas, faqala Al-Abbas bin Abdul Muttalib, enggak ada yang mau makan ini. Makanan yang disediakan itu enggak ada yang mau makan. Maka kata beliau, pada saat Rasulullah meninggal, setelah itu kita makan dan minum. Pada saat Abu Bakar meninggal, setelah itu kita makan dan minum. Hari ini setelah sahabat Umar wafat, kita makan dan minum. Baru kemudian makan. Itu, Pak, cerita. Jadi salahkah? Enggak salah juga. Makanya terakhir para jamaah, kalau di Malaysia itu acara tahlilan yang pernah ulun hadiri, tuan rumah itu menyediakan makan, tapi tamu yang datang tidak seorang pun kecuali juga membawa makanan. Coba. Karena waktu itu ulun tukang angkat-angkat meja, Pak. Jadi tahlilan menyediakan makan si tuan rumah. Yang lain datang, setiap orang tuh, Pak, pasti bawa makanan. Jadi sampai selesai acara tahlilan itu, bingung tuan rumah mau dikemanakan makanannya, karena kebanyakan. Dan makanan itu bukan disimpan oleh tuan rumah, dibagi lagi, Pak. Yang tadi dikasih fulan, dikasihkan ke si fulan. Itu para jamaah. Baik, insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Isyraq kita jatuh pada 23 ya, sekitar 23. Untuk salat sunat isyraq nanti kita, silahkan, ada yang mau ditanyakan para jamaah? Apa? Assalamualaikum. Tadi Ustaz ya sampaikan mengenai takziah kali itu dasarnya dari Ustaz. Baik. Ini padahal mau saya tahan buat pekan depan, Pak. Baik. Dari mana ketemu angka di 37 itulah? Jadi ketemu angkanya itu adalah dari perkataan sahabat, diantaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Al-Hawi, as-shadaqatu ba'da dafn, sedekah setelah meninggal, thawabuha ila 3 ayyam, pahala itu sampai 3 hari. Was-shadaqatu fi 3 ayyam, sedekah 3 hari itu yabqa thawabuha, akan tetap pahalanya ila 7 ayyam, sampai 7 hari.
Wasadaqatu yaumis sabi', sedekah pada hari yang ke-7 pahalanya sampai pada hari yang ke-25, 25. Yang 25 sampai pahalanya ila arba'ina yauman, sampai di hari yang ke-40. 40 sampai pahalanya ila mi'ati minal mi'ah, sampai ke 100. 100 ila sanati, sampai setahun. Wasanatu ila alfi am, dan 100 itu sampai 1000. Itu ketemu angkanya Pak dari perkataan sahabat itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ini riwayatnya Pak, dari Imam Tawus, disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ini masyhur, bahwa innal mauta yuftanuna fi kuburihim, orang yang meninggal itu terfitnah di dalam kuburnya sab'an, pada hari yang ke-7. Fakanu yastahibbuna ayyutqu anhum tilkal ayyam, maka orang-orang senang untuk kemudian memberikan makan pada hari tersebut. Dari Ubaid bin Umair qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafiq, yuftanu rajulani, diuji dua orang, mukmin dan munafik. Fa ammal mu'minu, adapun yang beriman, fayuftanu sab'an, diuji 7. Wa ammal munafik, adapun orang munafik, fayuftanu arba'ina subahan, orang munafik diuji 40 kali subuh. Intinya itu Pak, ketemu angka di 357. Jadi tidak ada masalah Pak di angka-angka itu. Wah, saya jangan di hari 40, hari yang ke-50, silahkan aja, terserah kalian. Yang penting yang mau ngerjakan silakan. Sebenarnya Pak, khilaf dulu itu bukan masalah ini Pak, bukan masalah bid'ah atau tidak bid'ah. Tapi khilaf zaman dulu itu adalah sampai atau tidak sampai pahalanya. Baru-baru ini aja khilafnya berubah menjadi bid'ah atau tidak bid'ah. Itu Pak, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah? Kan. Amplop. Ya, pakai amplop. Baik, setelah sholat jenazah boleh. Baik. Apakah setelah sholat jenazah bagi amplop itu ada hadisnya? Barang siapa membagi amplop pada saat sholat jenazah, bisa kita. Baik, pian pernah dapat amplopnya lah pada jamaah. Apa? Berapa ini dapatnya Pak? 20. Ulun jar kalau dapat amplop sholat jenazah, ulun belikan jar. Pasti setiap sholat jenazah. Kenapa Pak? Isinya 5 ribuannya jar. Lantas dikembalikan saja. Jadi gini, tidak ada Pak, tidak ada hadis ya. Sepaham, sependek yang saya paham, bagi amplop itu tidak ada. Cuma itu hanya kebaikan yang dilakukan oleh keluarga si mayit, bahwa orang sudah menyediakan waktunya untuk datang sholat, maka mudah-mudahan sedikit yang diberikan itu bisa menambah pahala bagi orang yang memberikan, dan pahalanya bisa mengalir buat keluarga yang ditinggalkan, termasuk juga kepada almarhum itu sendiri. Nah, apakah kemudian disuruh? Tidak juga Pak. Kalau memberatkan si mayit, tidak juga. Maka datang di saat ini kita akan lihat bahwa sholat jenazah itu biasanya sudah tidak pakai amplop lagi. Benar nggak Pak? Kalaupun seandainya ada amplopnya, kebanyakannya nanti setelah sholat jenazah, duit impak di masjid itu penuh Pak dengan amplop. Karena orang sungkan, mau mengembalikan sungkan, mau diterima agak sungkan juga. Nah, walaupun dulu kalau di pondok, di tradisinya diterima Pak. Karena di pondok itu 20.000 Pak, berapa beli kue itu? Makanya santri itu kalau dipanggil disuruh baca kifayah itu dia gembira Pak, orang sedihnya gembira. Jadi pas bagi amplop 50.000 satu-satu. Langsung kata anu kan, saya menyaksikan beliau ini min ahlil khair, yang di muka-muka khair dia, di belakang cair-cair gitu masjid. Wah, itu sadang ngelakuan itu. Dulu lah. Jadi wallahu a'lam, sependek yang saya baca itu tidak disuruh untuk membagi itu, karena datanglah dengan ikhlas dan membantu kepada muslim. Itu malah tidak salah juga, tapi kalau mau dikerjakan tapi tidak disuruh. Wallahu a'lam. Ya, ucapan terima kasih. Habis pada jamaah. Baik. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pikir tuntas materi terkait tentang kifayah ini. Cukup panjang pembahasan kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang zakat.
Memang babnya bab zakat Pak, bukan kebetulan bulan puasa yang zakat. Ada edarannya sudah Pak? Belum? Masya Allah. Baik. So, kalau ada yang bisa ulun sampaikan salah, kamu tambah tinggalkan. Ikuti pendapat yang lebih baik. Al-Fatihah. Iya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannata wa na'udzu min sakhatika afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannata wa na'udzu min sakhatika afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni karim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.